Dan kita akan mengupdate informasi terkini terkait perpanjangan status masa darurat bencana di Aceh Utara. Kita bergabung dengan jurnalis NTV Hairul Syakban yang saat ini sudah berada di lokasi. Ya Hairul ini bisa Anda jelaskan seberapa parah sebenarnya kondisi Aceh Utara saat ini? Karena kemarin kita sempat berbincang juga bahwa Aceh Utara sempat kembali dihantam banjir kembali karena intensitas hujan yang tinggi. Dan sekarang status masa darurat pun diperpanjang. Sebenarnya faktor yang membuat masa darurat ini kembali diperpanjang begitu, Hairul? Ya, baik Cakri dan juga pemirsa NTV, selamat pagi. Ya, kembali saya melaporkan Cakri dari pasca banjir, yaitu di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama Cakri dan juga pemirsa bahwa Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil atau Ayahwa sejak tanggal 23 Desember 2025 telah memperpanjang kembali status tanggap darurat bencana hingga tanggal 29 Desember 2025. Nah, Cakri, langkah ini diambil oleh Bupati yang akrab disapa Ayahwa tersebut karena masih ada beberapa dusun ataupun desa di 5 kecamatan masih terisolir hingga hari ini, di mana kerusakan cukup parah, mulai dari kerusakan rumah maupun rumah yang hilang dan beberapa titik akses termasuk jembatan yang ada di salah satu desa di Kecamatan Sawang masih terputus begitu, Cakri. Ya Hairul, jika dari 25 kecamatan masih ada beberapa desa yang terisolir, bagaimana akses bantuan kepada mereka? Apakah mereka tetap bisa mendapatkan bantuan logistik atau kebutuhan lainnya, atau mungkin alat-alat berat yang bisa membuat proses percepatan isolasi ini bisa terbuka begitu untuk daerah tersebut? Ya, baik. Bagaimana yang disampaikan oleh Bupati Aceh Utara pada saat kami jumpa pers 2 hari lalu, Cakri, bahwa bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah daerah untuk desa-desa ataupun dusun yang terisolasi itu dihantar melalui jalur air, artinya termasuk di salah satu dusun Sarah Raja sendiri yang terletak di Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan. Ini pemerintah untuk mendistribusikan bantuan, mereka harus mengarungi air menggunakan bot dan memakan waktu hingga 1 jam lebih begitu, Cakri. Dan kemudian hal yang sama juga terjadi di Desa Gunci yang ada di Kecamatan Sawang, di mana ini jembatan sudah terputus dan beberapa pihak yang ingin mendistribusikan bantuan terpaksa menggunakan bot untuk menyeberang sungai yang kondisinya juga saat ini sungai tersebut sangat memprihatinkan, di mana sungai yang awalnya kecil sekarang sudah sangat melebar lantaran digerus oleh banjir yang terjadi akhir November lalu. Baik. Terakhir Hairul, akses dengan sanitasi dan air bersih yang sempat juga dikeluhkan dan masih saja belum bisa didapatkan oleh warga. Bagaimana dengan saat ini? Ya, tentunya dalam hal ini Cakri dan juga pemirsa, pemerintah masih terus memikirkan bagaimana caranya sanitasi maupun air bersih ini dapat dimaksimalkan. Tentunya bagi para korban yang hingga pagi ini masih tinggal di tenda-tenda darurat yang masih banyak kekurangan begitu, Cakri. Contohnya ada di Kecamatan Langkahan, di Kecamatan Lapang, gitu juga di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu. Maka Bupati Aceh Utara sendiri bersikap dan mengambil keputusan untuk memperpanjang kembali status tanggap darurat ini selama 7 hari ke depan begitu, Cakri. Baik, kita harapkan juga dari sini selama status tanggap darurat hingga seminggu ke depan ini ada banyak perubahan begitu, khususnya bagi warga di daerah-daerah yang terisolir agar cepat bisa teratasi. Terima kasih Hairul Syakban melaporkan dari Aceh Utara Aceh. Selamat bertugas kembali.